Saudara, kapan waktu yang tepat untuk mulai memperkenalkan tentang Tuhan kepada anak? Hari ini kita diajak untuk merenungkan Lukas pasal 2 ayat 43. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang menganugerahkan bagi kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami dapat menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Amin. Mari kita baca Lukas pasal 2 ayat 43. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Kapan waktu yang paling tepat untuk mulai memperkenalkan tentang Tuhan kepada anak? Mari kita belajar dari kisah Yusuf, Maria, dan Tuhan Yesus. Yusuf dan Maria membawa Yesus yang berusia 12 tahun ke Yerusalem, ke Bait Allah. Ada dua alasan mereka melakukannya. Pertama, sebab mereka hendak merayakan Paskah dan setiap orang Israel keturunan Yahudi harus kembali ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Kedua, sebab Yesus berusia 12 tahun dan ada tradisi yang mengatur bahwa setiap anak laki-laki Yahudi yang berusia 12 tahun harus dibawa ke Bait Allah untuk diperkenalkan sebagai anak Taurat. Diceritakan dalam kisah ini, setelah semua perayaan selesai, di waktu untuk pulang, Maria dan Yusuf pulang tapi Yesus tidak ikut serta, dia malah tinggal di Bait Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tindakan Tuhan Yesus ini menunjukkan betapa kecintaannya terhadap Bait Allah, terhadap rumah Bapa begitu besar dan begitu kuat. Hal ini tentu tidak terjadi begitu saja, tetapi ada peran Maria dan Yusuf di balik itu yang memperkenalkan tentang Tuhan. Maka dari kisah ini kita belajar bahwa ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab orang tua dalam relasinya dengan anak. Pertama, setiap orang tua memiliki tanggung jawab penuh atas pertumbuhan rohani anak-anaknya. Orang tua tidak boleh mengabaikan hal ini. Sebab anak bukan saja keturunan yang kita miliki semata, tetapi anak adalah bagian yang diberi oleh Tuhan dalam hidup kita sebagai orang tua, untuk kita didik, untuk kita bawa dia kepada Tuhan, sebab anak adalah milik Allah. Dan orang tua bertanggung jawab penuh tentang pertumbuhan rohani anak-anaknya. Kedua, dari kisah ini kita belajar bahwa pengenalan akan Tuhan harus dimulai sejak dini, sejak usia kanak-kanak. Kenapa? Sebab di usia kanak-kanak adalah periode emas untuk proses pendidikan. Anak-anak masih sangat terbuka hatinya, terbuka pikirannya untuk menerima pendidikan. Maka manfaatkanlah dengan baik masa-masa kanak-kanak ini untuk membawa anak-anak kita mengenal Tuhan, menyembah Tuhan, mempercayai Dia lewat pengajaran-pengajaran yang kita lakukan. Tanamkan nilai-nilai kekristenan sejak kecil, sejak dini, sebab itulah waktu yang tepat untuk membuat anak-anak kita datang pada Tuhan, mereka mengenalnya dan mengimaninya dengan sungguh. Ketiga, dalam hal ini orang tua diingatkan untuk tidak terlalu sibuk mengejar harapan, cita-cita, mimpi-mimpinya, terutama dalam hal-hal ekonomi, karir, ataupun dalam pergaulan bersama dengan orang lain. Oleh karena semua ini, jangan sampai kita mengabaikan tanggung jawab kita terhadap anak. Sebab akan datang saatnya ketika kita menyaksikan anak-anak kita tumbuh dan menjadi dewasa. Tanpa proses pendidikan yang benar, pengenalan akan Tuhan yang benar yang dimulai sejak dini, kelak anak-anak kita akan menjadi orang dewasa yang tidak kenal Tuhan, yang tidak takut Tuhan. Jemaat, hari ini kita belajar, kita harus berperan, mengambil tanggung jawab sebagai orang tua, supaya kita tidak melahirkan generasi baru yang tidak kenal Tuhan, tetapi sebaliknya, anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bahkan yang mau taat dan setia melayaninya. Apa untungnya jika kita melakukannya? Ketika kita melakukan itu dalam hidup anak-anak kita, maka kelak ketika mereka dewasa, mereka punya bekal untuk menghadapi tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang yang dewasa. Kalau mereka tidak punya bekal ini, mereka akan tersesat di tengah begitu banyaknya kejahatan di dunia ini. Dengan bekal yang kita beri, mereka akan tetap menjadi benar ketika begitu banyak hal yang tidak benar terjadi di sekitar mereka. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuntun kami sebagai orang tua, supaya kami mengambil peran, memperkenalkan tentang Engkau Bapa dan kehendak-Mu
kepada anak-anak kami, supaya kami dapat mempersiapkan anak-anak kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur